Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, sebelumnya izinkan kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Musa yang akan mewawancarai Bapak selaku narasumber yang akan kami wawancarai ya Pak. Boleh Bapak memperkenalkan diri? Namanya siapa? Nama saya Arwani. Arwani. Baik, Bapak Arwani ini akan kami wawancarai sebagai narasumber kami ya. Sebelumnya perkenalkan saya Salsabila Zahira Pak. Saya Maulida Nur Hasanah. Saya kelas Lanjut. Oke, baik. Langsung ke pertanyaannya aja ya Pak. Jadi di sini saya mau nanya nih Pak tentang sejarah sekolahnya dulu. Nah, jadi bisa diceritakan secara singkat bagaimana sejarah berdirinya sekolah ini ya Pak? Kalau sejarah itu saya kurang memahami. Iya. Jadi, kalau pengetahuan saya tuh dulunya itu dirintis dari pengajian di madrasah. Kemudian berkembang tahun 78 yang mulai membuka madrasah. Ya, awal ini madrasah tidak ya. Kemudian berkembang lagi jadi ada SMP, kemudian ada SMP. Oke, jadi seperti itu ya Pak sejarahnya. Nah, selanjutnya apa aja nih tantangan atau kendala yang dihadapi saat awal berdiri dan bagaimana sekolah ini mengatasinya jika ada tantangan seperti itu Pak? Kalau yang namanya saya kan, saya di sini di tahun 2014. Kalau sejarahnya tantangan seperti apa? Di pengetahuan saya ini ya. Iya. Di sini itu zamannya awal-awal tuh karena masyarakat di sini sekolah juga masih jarang ya. Sedikit ya. Ya, masih sedikit ketika di sini termasuk toko jadi ada di sini. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apa sih keunggulan dari ciri khas sekolah ini Pak? Karena ini madrasah tidak ya. Iya. Untuk tahun ini mulai menemukan tahfidz itu Tahfiz. 30. Terus 30? Ya, terus baik, selanjutnya bagaimana sih struktur organisasi di sekolah ini? Nah, siapa saja nih kira-kira yang Bapak ketahui yang terlibat itu dalam manajemen sekolah? Pertama dari pembina yayasan, kemudian kepala madrasah, Iya. dan madrasah Oh, ada bapak kurikulum dan siswa dan lain. Saya di sini sebagai guru enggak, akhlak tidak halal. sama wali kelas Sama wali kelas. Wali kelas berapa? kelas 6. Oh, kelas 6. Nah, baik, selanjutnya di bagian apa nih pembagian tugas antara kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya? Maksudnya Bagian pembagian tugas antara kepala sekolah. Selanjutnya aja deh Pak, pertanyaan selanjutnya ya. Bagaimana nih koordinasi antar pihak dalam struktur organisasi tersebut untuk mendukung kegiatan pembelajaran? biasa di awal tahun sama akhir tahun pada rapat. Oh, ada apa? Mungkin dari rapat itu ya nanti diputuskan siapa yang tugas bagian ini. Oh, itu setiap tahun Bapak? Ya, setiap awal tahun sama akhir tahun ada rapat juga setiap Bagian sekolah. tugas ya? Oke, baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh teman saya, Maulida. Maulida, silakan. Apa visi misi dari sekolah ini Bapak? Di sini saya kurang hafal apa. Ya, kalau visinya itu unggul dalam kecerdasan dan keterampilan landaskan iman dan takwa. Kalau visinya panjang visinya. Iya. Mungkin nanti bisa saya foto. Iya. Tapi mungkin intinya sekolah ini tuh misinya itu apa Pak? Intinya. Visinya itu ya lebih mengedepankan keagamaannya, akhlaknya, keimanannya itu. Bagaimana upaya sekolah dalam mewujudkan visi atau misi tersebut dalam kehidupan sehari-hari siswa? Misalnya kan ada program tuh, jadi sekolah punya program tertentu, nanti ada evaluasi seperti itu. Programnya itu seperti apa ya Bapak? Kalau program yang Iya, yang untuk mendukung visi dan misi yang di sekolah ini. di eskul ya, Kalau di sini ada kebiasaan nggak sih Pak? Kayak setiap sebelum masuk ada atau kebiasaan istighosah tiap sebulan Oh, sekali. istighosah sebulan sekali. sebulan sekali? Jadi kalau pagi juga ada pembacaan asmaul husna bareng Itu di lapangan atau kelas? di lapangan. Iya, di lapangan. Tapi kalau ya yang tadi 1 bulan sekali istighosah itu satu yayasan. Oh, itu satu yayasan. Kalau misalnya baca Asmaul Husna, itu di SD doang atau apa saja aturan tata tertib utama yang berlaku di sekolah ini?
Mungkin yang Bapak ketahui. banyak ya tapi tentang kalau seragam juga harus ada tertib seragam, kebersihan, ada kelas, ada tiket tuh ada. Bagaimana cara sekolah menegakkan tata tertib dan juga membina kedisiplinan siswa Bapak? Biasanya di awal sebelum masuk selalu diarahkan, diingatkan tuh kata tertibnya, misalkan tentang kebersihan gitu sering. Tapi ada kayak hukuman nggak Bapak? Jadi kalau misalnya ada yang melanggar dihukum seperti apa? Kalau hukuman jarang ya, seringnya nasihat. Nasihat. Berarti nggak ada kayak misalnya ada yang melakukan kesalahan, terus hukumannya suruh baca surat apa gitu, enggak? Enggak, ya tidak mengganggu pembelajarannya. Oh iya baik. Kurikulum apa yang digunakan di sekolah ini? Untuk tahun ini itu menggunakan kurikulum 2000, kurikulum Merdeka. Kalau tahun kemarin sebagian masih ada kurikulum 2013. Kalau sekarang ini tahun ini sudah kurikulum Merdeka. Iya. Tapi kayaknya mau diganti yang tahun ini. Bagaimana implementasi kurikulum pendidikan PAI ini di sekolah? Penerapannya. Yang kalau sini kan PA itu ya karena madrasah itu ada 4 pelajaran, ada akidah, ada SKI, Al-Quran sama fikih. Implementasinya ya rata-rata ya materi yang ada di kurikulum tuh disampaikan. Terus selanjutnya, apakah ada integrasi antara mata pelajaran umum dengan yang nilai agama? Mungkin ini bisa diberikan contohnya. Yang pelajaran umum biasanya kalau pelajaran umum juga sama, dia tetap misalkan kalau waktunya sholat, ya pelajaran umum juga mengingatkan ada selipan seperti itu. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan yang mendukung kurikulum PAI kayak jemaah atau Di sini ada nggak Bapak? Ya, ada jadwalnya ya. Ada yang Bapak. Ada jadwalnya. Misalkan kalau libur kan kadang jam 12, itu nanti pergantian dari MI, SMP, SMK. Selanjutnya, bagaimana peran Bapak sebagai seorang guru dalam menanamkan dan mencontohkan nilai-nilai kebiasaan? Karena saya kan juga guru agama alam tadi ya, saya juga harus menyontohkan alat saya. Ya, bisa kalau sholat itu saya juga jadi imam seperti itu. Selanjutnya, apakah ada pelatihan atau pembinaan khusus bagi guru untuk menguatkan siswa Islam? Ya, biasanya kalau ada istighosah itu ada mau itu sama ceramah. Ceramah. Nanti ya, itu ngaji sedikit gitu. Nanti ya penanaman buat guru siswa. Itu untuk guru. Ya sama siswa juga sama. Itu acara setiap hari atau Sebulan sekali ya. sebulan sekali? Selanjutnya, apa saja upaya yang dilakukan sekolah untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang religius? Ya ini karena ini yayasan kan ada MI, ada SMP, ada SMK. Ini karena ada lapangan jadi menggunakan lapangan fasilitas lapangan kadang di musola. Selanjutnya, bagaimana keterlibatan orang tua siswa dalam mendukung lingkungan religius di sekolah? Keterlibatannya ya, di sini kan ada orang tua yang bagian komite. Misalnya dari sekolah itu ya ada komite, nanti situ ada musyawarah. Berarti orang tua siswa ikut andil dalam Terlibat gitu. ya. Setiap kegiatan itu kita musyawarah ke komite. Itu biasanya kegiatan apa aja Pak? Ya, kayak Barsani tadi, marketing itu juga lewat komite. Kalau yang keislaman? Islaman ini kan kalau hari Minggu pagi itu ada pengajian, ya, biasanya itu mengundang para wali murid yang ingin hadir. Terakhir, apakah ada tantangan dalam menjaga nuansa religius di sekolah? Contoh bagaimana sekolah mengatasi? Kalau sini kan karena lingkungannya padat tuh ya. Iya. Kadang di sekolah itu sudah hati-hati benar, misalkan cara kalau ada kesalahan ya menasihati. Kadang di rumah itu kurang perhatian, jadi kendalanya kalau di rumah itu sulit kita mengontrol dari sekolahnya. Kalau sini ya bisa. Ya kalau kita ada guru ya Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Ibu karena sudah berkenan untuk meluangkan waktunya untuk kami wawancara.
kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini kami izin untuk mewawancarai Ibu mengenai sejarah sekolah ini dan juga keislaman seperti apa. Sebelumnya, saya bicara dengan Ibu siapa? Sukartini. Baik. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri, Bu. Saya Maulida Nurhasana, lalu teman saya Sabila Zaliha. Sebelumnya kami ingin bertanya, Ibu guru kelas berapa, Ibu? Untuk yang sekarang, pembelajaran sekarang kelas 4. Kelas 4. Sebelum-sebelumnya kelas 5. Oke, saya langsung mulai pertanyaannya ya. Yang pertama, bisakah Ibu menceritakan secara singkat bagaimana sekolah ini berdiri, Ibu? Saya di sini awalnya dari tahun 1993. Di sini 1993. Saya pindahan dari Jawa Barat karena suami di Jakarta kerjanya, maka saya kepindah. Nah, kalau pendirian sekolah dari awalnya saya kurang tahu ya, karena sekolah ini didirikan pada sebelum tahun 1980. Berarti sekitar 1970 sekian. Nah, pada saat saya 93 itu teman-teman yang dari awalnya masih ada. Terus banyak sih guru yang senior, cuman untuk yang sekarang ini hanya saya yang senior di sini. Bahkan teman-teman banyak juga yang sudah mutasi. Dulu pada saat saya masih di sini, awal saya di sini, sekolah ini terbagi dari 4 SD, 2 pagi sama 2 petang. Yang pagi itu yaitu SDN Kedai Selatan 01 paralel dengan SDN Kedai Selatan 02 petang. Nah, yang sebelah sana itu SDN Kedai Selatan 03 paginya, nah petangnya SDN Kedai Selatan 05. Hanya pada saat itu 05 lebih dulu di grouping karena muridnya lebih sedikit. Nah, kemudian 01 dengan 02 di grouping jadi 01. Nah, terakhir 03 dan 01. Akhirnya 03 di grouping ke 01. Maka jadi jumlah ruangannya, gurunya itu lebih besar karena grouping mungkin kalau bisa dikatakan 01 itu dari 3 sekolah dari 4 sekolah ya, 01, 02, 03, 05. Kalau 04 kan sendiri itu awalnya. Jadi dulu tuh lokasi untuk 01 hanya ini letter L ya, sampai yang sini tuh. Nah, yang bawah itu semua 03. 03 itu sama 05 gitu. Jadi 01 dengan 02. Jadi dulu yang paling banyak ya, emang juga dulu awal dari sekolah ini yang pertama itu adalah 01. Jadi 01 itu adalah SD yang pertama yang ada di Kedai Selatan ini. Lalu karena kebanyakan murid mungkin ya, ada yang petang dan ada yang pagi, sehingga dibagilah menjadi 4 sekolah, 2 petang, 2 pagi. Itu yang saya tahu sih itu. Nah, mengenai lokasinya ya seperti ini. Jadi di sini ada lapangan. Dari zaman dahulu ini belum berubah nih. Hanya ada penambahan mengenai bangunan ya. Hanya ada penambahan bangunan paling ujung kalau sekarang UKS ya. Nah, paling ujung. Kemudian yang paling ujung sebelah sini itu kalau sekarang gudang. Nah, sama yang di tengah. Yang di tengah di belakang kelas ini itu dulu saya bikin sama teman-teman. Di bawahnya itu musola, di atasnya enggak. Tapi karena di grouping itu sehingga kita kekurangan kan. Setelah di grouping sama 03, apalagi 03 kan punya musola sendiri. Akhirnya musola yang dibikin oleh 01 dibuat sekarang sih IT, di bawahnya IT, di atasnya gudang. Jadi awal bangunan 01 tuh hanya enggak sampai ujung ya, yang kelas ujung. Jadi hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu bangunan asli SDN Kedai Selatan 01. Tapi kalau denahnya masih tetap seperti sekarang, nggak ada yang berubah. Itu hanya tambahan bangunan saja. Seperti lapangan ini tetap lapangan inti ya, yang belakang tetap ada lapangan. Itu emang dari dulunya seperti itu. Jadi hanya ada penambahan bangunan pun nggak mencolok. Ini hanya untuk luas bangunannya pun yang dibuat sesudahnya, tidak seluas kelas. Misalnya kalau kelas kan 8x7, kalau bangunan itu tidak sampai 8x7. Ada 2 bangunan ruangan kelas dan ada 1 bangunan yang dijadikan sebagai musola dan perpustakaan. Kalau dulu ya, kalau sekarang ruang IT sama ruang untuk peralatan. Saya lanjutkan ya, Ibu. Ya. Apa saja tantangan atau kendala yang dihadapi saat awal berdirinya sekolah ini, Bu? Terus bagaimana cara mengatasinya? Kalau awal berdiri saya nggak tahu ya. Kalau awal berdiri itu tidak tahu. Mungkin saya hanya bisa menceritakan pada saat saya ada di sini ya. Yang pertama, mengapa harus ada penambahan ruangan? Ya, karena 01 itu kan banyak peminatnya. Mungkin pertama ada sekolah yang pertama, sekolah yang favorit. Ya, zaman dulu itu kan tidak seperti sekarang yang memilih ada dinas ya. Kalau zaman dulu sepertinya udah TK ini langsung harus ke 01 gitu ya. Mungkin referensinya bagus mungkin. Sehingga harus ada penambahan ruangan yang diperuntukkan untuk ruang kepala sekolah. Kemudian di ujungnya pun ada penambahan ruangan itu karena kita kekurangan kelas. Karena masih awal 01 ya. Jadi sekian rombel siswa
murid, tapi ruangannya hanya ada 8 kelas, maka ditambahlah. Begitupun dengan penambahan musola, dan dulu musolanya cuma satu lantai, tapi setelah grouping dengan 02 kan kita kekurangan, tambah lagi itu. Jadi kenapa harus ada penambahan bangunan? Ya karena itu kebutuhan siswanya banyak, bangunannya atau lokasinya kurang. Kendalanya mungkin ya kita membangun sendiri, bukan dari pemerintah gitu. Kalau untuk siswa di sini total ada berapa ya? Untuk sekarang itu hampir 600. Kalau sekarang kan ada 19 dengan yang kelas 6 kemarin ya. Kelas 6, kelas 65 semua itu ada 19 rombel. 19 rombel itu rata-rata satu kelas itu 30. Gitu. Ada 19 rombel, rata-rata setiap kelas jumlahnya 30. Apa saja keunggulan atau ciri khas dari sekolah ini Ibu yang tahu? Kalau dari ciri khas sekarang atau dulu ya? Yang sekarang mungkin Ibu. Oh, yang sekarang. Yang sekarang ya alhamdulillah kita sekarang kan udah grouping menjadi 4 dari 4 sekolah menjadi 1 sekolah ya. Pertama mungkin siswanya lebih banyak. Nah, yang kedua alhamdulillah di sekolah 01 ini walaupun banyak siswanya tapi banyak juga fasilitas yang disediakan seperti ruang UKS lengkap dengan tempat tidurnya dan petugas-petugas yang sudah kita pilih. Kemudian ada ruang perpustakaan di ujung sana, kemudian ada ruang musola, kamar mandi juga ya alhamdulillah memadai lah. Kamar mandi pun kita pisahkan, kamar mandi putra dan kamar mandi putri. Terus ada ruang IT-nya. Kita lapangan ada 2 lapangan ya, yang biasa kita gunakan untuk upacara hari Senin di sini, tapi untuk kegiatan yang lain-lainnya bisa dua lapangan. Nah kebetulan juga sekarang tempat parkir pun kadang-kadang kita kalau misalnya ada kegiatan seperti 17 Agustusan itu dipakai juga sebagai sarana pengganti lapangan gitu. Dan banyak juga kegiatan-kegiatan yang lain seperti eskul. Eskul di sini anak-anak tidak dipungut biaya. Di sini ada marching band, ada futsal, ada silat, ada nari, terus ada seni tari, terus ada mungkin yang lebih dominan itu nggak dipungut biaya apapun di sini seperti buku-buku gitu, semua gratis, tidak ada yang dipungut biaya sedikit pun. Jadi semua fasilitas yang diberikan kepada anak itu gratis. Jadi sekolah mengambil guru sebagai koordinator, tapi ada pelatih-pelatih yang profesional yang kita pilih untuk mengajarkan eskul. Bagaimana struktur organisasi di sekolah ini Bu? Dan siapa saja yang terlibat dalam manajemen sekolah? Nah, yang pertama kepala sekolah. Kepala sekolah itu Bu Korina ya, sudah tahu kan? Yang kedua ada Wakasek, wakil kepala sekolah. Di sini ada Pak Sudin sebagai bidang kesiswaan. Kemudian ada Pak Tanto sebagai bagian kurikulum. Kemudian di sini juga ada koperasi. Kita baru dibentuk koperasi sekolah. Kebetulan kan ada di ujung sana ya, ada kantin yang dikelola oleh sekolah. Nah, selain struktur kelembagaan di sekolah ini kan seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kemudian yang lain-lainnya ada guru, kemudian ada penjaga sekolah. Juga kita ada lembaga-lembaga yang lain ya juga yang dikelola oleh guru sendiri, seperti kantin, terus ada juga koperasi baru dibentuk, tapi alhamdulillah sudah kelihatan lah kemajuannya. Selanjutnya bagaimana pembagian tugas antara kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru dan juga tenaga pendidikan? Ya, kepala sekolah biasanya kita yang rutin ya, kita rutin mengadakan rapat guru itu sebagai pembinaan atau informasi yang lain, informasi yang berhubungan dengan pendidikan maupun dengan program kerja dinas ini kan disampaikan oleh kepala sekolah. Nah kita kadang juga diwakili oleh Wakasek atau wakil kepala sekolah, atau di sini banyak juga teman-teman yang ditugaskan sesuai dengan misalnya ada yang sebagai koordinator kantin, koordinator eskul, jadi semua guru tuh sudah ada bagian-bagiannya yang bertanggung jawab, bagian perpustakaan, bagian ke misalnya agama dan musola dan segala macam, itu kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan. Jadi
begitu tugas tuh tidak seluruhnya oleh kepala sekolah. Jadi kepala sekolah tinggal menugaskan kepada siapa yang sesuai dengan bidangnya. Misalnya kan di sini ada komunitas belajar, misalnya dipimpin oleh Pak Henry oleh teman-temannya. Ya alhamdulillah sih banyak kelompok-kelompok kecil selain lembaga SDN Kedai Selatan 01 ini, tapi ada lembaga-lembaga kecilnya di dalamnya yang ikut bekerja sama untuk kemajuan sekolah. Berarti guru-guru di sini juga terbagi rata dalam pengurusan sekolah ini ya Bu? Iya, semua kebagian. Semua. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Ibu. Oh ya. Silakan. Baik Ibu, saya lanjutkan ya pertanyaannya. Nah, di sini bagaimana sih koordinasi antar pihak dalam struktur organisasi tersebut untuk mendukung kegiatan pembelajaran Ibu? Ya, koordinasinya ya. Ya. Nah, di sini kan ada wakasek atau wakil kepala sekolah yang bisa melanjutkan informasi-informasi yang diberikan oleh dinas kepada kepala sekolah. Nah, andai kata kepala sekolah itu ada kepentingan yang lain, nah kepala sekolah berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah sesuai dengan kepentingannya. Misalnya tentang kesiswaan, misalnya tentang pelatihan seperti sekarang tuh ada pelatihan tentang bullying ya, bullying terhadap siswa. Berarti Pak Asrudin lah sebagai kesiswaan yang menyampaikannya kepada semua guru-guru. Nah, dari guru-guru dibuatlah kelompok-kelompok kecil siapa yang bertanggung jawab ini, bertanggung jawab dan sebagainya. Begitupun kalau kita ada tugas yang berhubungan dengan kurikulum seperti program atau model belajar dan sebagainya. Kemudian dari Wakasek ini dibentuk lagi ada komunitas-komunitas belajar. Jadi komunitas belajar itu biasanya seperti seminar atau sharing kecil-kecilan di sekolah ini. Nah, apabila ada guru yang punya pengalaman mengajar atau punya informasi tentang model belajar atau apa, disitulah tempatnya kita melakukan kegiatan itu. Tuh, jadi koordinasinya antara guru yang satu, antara kepala sekolah, wakil kepala sekolah dengan guru-guru yang berkompeten di bidang itu ya sama-sama. Jadi sama-sama. Seperti ya? sekarang hari Rabu misalnya ya ada tentang pembelajaran yang melalui YouTube misalnya, mereka saling sharing. Oh, jam segini ada PMM. Nah, udah kita sama-sama. Gitu ya, Bu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih visi dan misi dari sekolah ini? Visi dan misi kita ada visinya itu hore ya. Hore ya, hore. Kebetulan waktu itu yang membuat juga kita pada saat raker itu kan dibagi-bagi siapa yang buat visi dan misi, siapa yang membuat tentang program dan sebagainya, banyak lah itu. Kebetulan kelompok saya dengan Bu Nur dan sebagainya itu membuat visi dan misi. Di sini ada kata hore. Hore itu terdiri dari HORE. H-nya itu humanis. Kenapa dipilih humanis? Karena kita melihat kondisi anak-anak, bukan anak-anak sih, semuanya ya, pada umumnya generasi yang sekarang tuh kurang memanusiakan manusia, yang kurang memanusiakan manusia itu sendiri. Jadi kita ingin selain juga anak-anak, terutama kita pendidik ya, pendidik itu peka terhadap lingkungan yang berhubungan dengan kemanusiaan. Contohnya misalnya pada saat upacara ada yang pusing atau yang apa, kita bentuklah dokter kecil, itu salah satunya. Kemudian optimis. Optimis O-nya itu kita berkeinginan anak tuh punya semangat gitu. Kita tuh harus menjadi anak yang walaupun cita-citanya tinggi, walaupun orang tuanya begini, tapi itu dapat tersalurkan melalui kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ini. R-nya religi. Kita mengharap selain juga anak itu punya rasa humanis, optimis, tapi dibarengin juga dengan rasa iman dan takwanya. Maka di sini setiap pembelajaran itu di hari Jumat minggu pertama itu kita adakan sholat duha bersama. Setelah itu tahlilan, membaca surat Yasin dan sebagainya. Ini kan terbagi dua ya. Kalau misalnya di minggu keduanya itu kebetulan yang masuk itu anak kelas 1 sampai 3. Nah, maka 4, 5, 6-nya kan paginya itu di minggu berikutnya. Jadi di sini kegiatan yang seperti itu dilakukan sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali. Ya, itu sholat duha bersama. Kebetulan juga ada kegiatan-kegiatan yang lain seperti pembagian anak yatim itu 1 Muharram ya. Terus kemudian ada juga Ramadan, pesantren kilat. Itu kebetulan kalau pesantren kilat kan kalau zaman dulu itu maksudnya yang dulu-dulu itu kita
kalau sekarang pesantren kilat tuh yang melakukannya gurunya itu sendiri gitu. Kalau dulu kan kita pilih panitia khusus pesantren kilat, terus harinya juga ditentukan, dan sebagainya. Kalau sekarang nggak, seperti pembelajaran biasa, hanya itu berkaitan dengan bulan Ramadan dan materi-materi keagamaan. Jadi pesantren kilatnya seperti itu. Jadi seperti hari belajar biasa, cuman materinya lebih ke keagamaan. Gitu. Ada lagi? Oh, E-nya edukatif, edukasi. Jadi kita belajar, kita punya semangat, tadi kan punya rasa kemanusiaan, punya semangat, terus ditambah lagi dengan keagamaan ya, kemudian edukasi, edukatif. Jadi kita harus belajar, apa yang kita pelajari pun memang kita hal-hal yang bermanfaat dan kita akan manfaatkan. Gitu. Jadi banyak sekali sih pelajaran-pelajaran yang diberikan di sini, bukan hanya sekedar materi yang emang seharusnya gitu ya, sesuai dengan program kurikulum, tapi banyak juga seperti sekarang kita hari Selasa itu kan ada olahraga ya, olahraga bersama. Nah, kita seling dengan biasanya senam. Nah, kemarin tuh kita sudah bikin program setelah biasanya senam sampai jam sekian. Nah, kalau sekarang di minggu keberapa itu di hari Selasa, nah kita ada jalan pagi. Selain juga anak tahu lingkungannya sendiri ya, juga refreshing lah gitu, muter di sekitar sini aja. Gitu, di antaranya itu. Ya. Tadi kan visinya ya Bu. Kalau misinya itu apa ya? Misinya tadi untuk memanusiakan itu ya, tuh diantaranya membuat dokter kecil ya, itu kan untuk menuju ke sananya. Kemudian juga ada kegiatan pramuka itu. Kemudian itu ada satu Muharram, kita santunan anak yatim, kan itu diantaranya itu. Ya. Optimisnya kita kita membuat eskul, bahkan sekarang tuh kita di setiap kelas itu akan kita ambil beberapa orang untuk dijadikan duta persahabatan kan seperti ini. Nah itu jadi kita sudah seperti hari ini kan ada P5, kemudian materinya tentang wirausahaan. Nah yang menjadi MC-nya itu dari anak sendiri gitu. Jadi kita udah melatih bagaimana anak itu supaya, kan sekarang banyak YouTuber gitu ya. Tapi kan dia hanya menonton. Andai kata dia yang jadi itu gitu. Jadi harus punya rasa optimis ya. Ternyata kok bisa gitu. Dengan seperti itu. Makanya di setiap kelas mungkin dari kelas 3 barangkali ya. Kalau saya kan ngajar kelas 4. Saya udah biasakan anak tuh seperti presentasi, diskusi. Setelah diskusi dia harus mempresentasikan. Seperti kegiatan sekarang kan. Kegiatan jual beli. Nah, di hari berikutnya si anak ini harus melaporkan. Kamu dagang apa sih? Terus kamu untungnya berapa, modalnya berapa, mesti apain. Jadi harus presentasi. Jadi anak tuh sudah dibiasakan bicara pakai mic, berhadapan dengan teman-temannya. Kita di belakangnya aja. Kalau saya guru tuh di belakang, seakan-akan dia nggak ada guru. Nah, untuk nanti setelah kesimpulan kegiatan menyimpulkannya, baru kita tampil. Jadi anak-anak tuh udah dilatih untuk mandiri gitu. Bisa nggak? Ternyata bisa. Mereka tuh seneng gitu. Tadi aja seperti kemarin tuh MC perpisahan, udah mulai anak tuh. Jadi kita setiap kegiatan apapun melibatkan anak gitu. Selain anak hingar-bingar menari dan sebagainya. Nah, alhamdulillahnya kita setiap ada tarian selalu juara sampai ke wali kota. Kalau yang kemarin juara kedua ya. Kalau yang lalu juara kedua tingkat wali kota. Alhamdulillah. Itu tarian tradisional itu kan salah satu juga untuk mewujudkan optimisme anak-anak terhadap kegiatan-kegiatan yang sekarang, termasuk dia sadar dia punya potensi ternyata gitu. Terus kalau religinya itu dengan kegiatan ya ada Jumat Barokah, misalnya hari Jumat itu ada anak-anak mengumpulkan infak ya untuk menolong sesamanya nanti kalau ada musibah atau apa. Kemudian ada pembiasaan di hari Jumat itu juga. Kemudian kita kalau pas mereka siang ada sholat berjamaah bersama di musola itu. Sholat zuhur itu. Ya. Apalagi yang edukasinya yaitu kalau sekarang tuh lebih banyak kegiatan seperti anak-anak tuh literasi. Bahkan anak-anak tuh di sini udah dibiasakan misalnya membuat literasi. Pertama dia baca, kemudian ada koordinatornya dari guru-gurunya itu. Selain membaca dia juga harus membuat sendiri literasinya gitu, menceritakan. Bahkan ada hari-hari tertentu si anak ini, beberapa anak bercerita tentang kegiatannya dia dari mulai rumah sampai sekolah gitu. Jadi mengekspresikan diri gitu. Iya gitu. Udah. Baik, selanjutnya Ibu
bagaimana ya upaya sekolah dalam mewujudkan visi dan misi tersebut dalam kegiatan sehari-hari? Ya, kegiatan sehari-hari ya. Untuk mewujudkan itu antara kepala sekolah dan wakil kepala sekolah beserta guru-guru, sebelumnya kita adakan raker. Raker ini untuk menyatukan visi dan misi kita. Selain itu juga untuk membuat program-program apa sih yang akan kita laksanakan selanjutnya gitu, termasuk kalau sekarang lagi rame ini tentang perpustakaan ya. Iya. Bisa menggiatkan perpustakaan itu. Nah, Apa saja aturan dan tata tertib utama yang berlaku di sekolah ini? ya, tata tertib siswanya kan mulai pembiasaan itu di 6:30 ya. Jadi anak mungkin ada yang bagian piket, anak tuh sebelum 6:30 mereka sudah ada. Jadi 6:30 tuh udah bel berkumpul di lapangan sampai pukul 7. Jadi pukul 7 udah masuk ke ruangan mulai belajar. Untuk seragam siswanya itu Bu? Seragam siswanya di hari Senin putih merah. Di sini putih merah. Putih merah berdasi, dan sekarang ada rompi ya. Oh, ada rompi. berompi merah. Kemudian hari Selasa pun sama putih merah. Hari Rabu pakai pramuka. Hari Selasa karena hari olahraga maka anak pun sama dengan guru menggunakan pakaian olahraga. Hari Rabu pramuka. Hari Kamis itu menggunakan batik putih merah dan berompi. Hari Jumat menggunakan batik. Batiknya di hari Jumat ya, Bu, ya? Iya, batiknya di hari Jumat. Kalau dulu kan batiknya di hari Kamis. Karena harusnya di hari Jumat, maka di Jumat batiknya. Kurikulum apa yang digunakan di sekolah ini? Untuk sekarang dari tahun kemarin kali ya, kita menggunakan kurikulum Merdeka. Oh, itu. Dan bagaimana implementasi kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah ini? Kurikulum agama Islam harus yang sepengetahuan saya ya, nggak terlalu detail ini kurikulumnya. Kurikulum yang digunakan oleh agama pun pelajaran agama sama menggunakan kurikulum Merdeka. Kan harus setara kan, harus sama atau sejalan lah gitu ya. Jadi daripada kurikulum ini lebih mengutamakan praktek anak, maksudnya dalam bukan hanya sekedar dia kemampuan di dalam sisi materinya ya, tapi mempraktekannya juga, misalnya kayak hafalan itu. Jadi tidak, kalau dulu kan sejarah tidak terlalu melulu sejarah, tapi lebih banyak ke prakteknya. Misalnya kita programkan, yang saya tahu nih diprogramkan di sekolah kita ini, misalnya untuk semester pertama, maka dari kelas 1 maksudnya harus hafalan surat itu dari surat apa dan apa. Jadi kita diberi waktu sampai dengan 1 bulan. Selanjutnya, apakah ada integrasi antara mata pelajaran umum dengan nilai-nilai agama? Jika iya, tolong seperti apa? Kayak mengajarkan baik matematika, PKN, apalagi IPA gitu ya, bahasa Indonesia. Nah, kalau saya mengajarkan materi itu, tapi saya selipkan dengan pemahaman tentang agama. Misalnya Nilai keislaman utama yang ditanamkan kepada siswa di sekolah ini. nilai-nilai keislaman. Kalau namanya sopan santun udah biasa ya, artinya di semua kalangan juga, bukan Islam juga iya. Mungkin yang lebih diutamakan di sini adalah menjalankan sholat 5 waktu. Jadi di sekolah diberikan fasilitas karena anak belajarnya kalau yang siang kan mulai 10:30 sampai jam 2:30. Baik, selanjutnya Ibu, bagaimana peran guru dalam menanamkan dan mencontohkan nilai-nilai keislaman tersebut? Ya. Guru di setiap minggu pertama di setiap bulan itu kan ada sholat duha bersama ya, sholat duha bersama, kemudian dilanjutkan dengan tahlil dan membaca surat Yasin. Itu semua guru dilibatkan, jadi anak-anak di lapangan semuanya, guru perempuan yang di atas ini, guru laki-laki di depannya. Itu jadi semua guru-guru dilibatkan. Begitupun ketika kita sholat zuhur bersama, gantian, jadi guru-guru laki-laki sama murid-murid laki-laki, guru-guru perempuan ketika dengan murid-murid perempuan. Selanjutnya, apakah ada pelatihan atau pembinaan khusus bagi guru untuk penguatan kompetensi keislaman? Itu seringkali itu, baik melalui Zoom atau daring maupun luring ya, itu selalu ada pelatihan terjadwal. Biasanya pelatihan itu lebih ke ya kompetensi anak ataupun kegiatan-kegiatan program yang dicanangkan yang harus dilakukan oleh setiap sekolah. Oh ya. Baik Ibu, terima kasih banyak karena Ibu sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancara. Terima kasih atas nasihat Ibu juga, jawaban Ibu membantu kami dalam menyelesaikan tugas kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.